Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Hidayat dengan NIM 050135122. Saya merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi UPBJJ UT Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 1 algoritma dan pemrograman tentang flowchart dan juga pseudocode-nya. Pada tugas satu ini terdapat dua soal. Soal pertama yaitu kita disuruh membuat rangkuman dari bahan dan materi yang ada di internet. Yang pertama bagian A itu tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Dan satu bagian B tentang rangkuman tentang sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini yang berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Pada soal nomor 2 ini, kita disuruh membuat algoritma dan bentuk flowchart dan pseudocode. Jadi terdapat kasus yaitu pada sebuah perusahaan terdapat 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A maka gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya sekitar 6,5 juta, dan jika golongan C gajinya 9,5 juta. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya sekitar 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya sekitar 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya sekitar 34% dari gaji pokok, dan jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya sekitar 36% dari gaji pokok, dan jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya sekitar 38% dari gaji pokok. Kemudian, inputan pada flowchart dan pseudocode-nya adalah golongan dan juga jam lembur. Outputnya yaitu jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus lembur atau gaji pokok plus lembur. Jadi pertama kita mengidentifikasi dulu, berdasarkan kasus kita mengidentifikasi variabelnya. Pertama, dalam kasus ini terdapat variabelnya yaitu golongan, terus gaji pokoknya, kemudian jam lembur, terus gaji lembur, dan juga total penghasilan atau jumlah penghasilan. Di sini saya sudah membuat pseudocode-nya. Pertama kita mulai dari start, kemudian class untuk menghitung gaji golongan dan juga lembur karyawan, kemudian deklarasi ini biasanya berisi variabel yang telah kita identifikasi. Di sini saya menggunakan kata kunci set, yaitu jadi karena variabelnya tadi golongan, jadi set golongan, gaji pokok, gaji lembur, jam lembur, dan juga total penghasilan. Kemudian kita akan menerima input atau terima input. Sini saya menggunakan kata kunci read, karena read ini artinya berarti menerima inputan. Jadi di sini karena tadi inputannya adalah golongan jam lembur, maka read golongan dan juga read jam lembur. Kemudian kita masuk ke proses. Di proses ini terdapat 3 golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Maka di sini kita membuat pseudocode-nya yaitu if golongan A, dan terus kemudian else if golongan B, dan juga else golongan C. Setiap golongan ini memiliki gaji pokok. Jadi if golongan A dan gaji pokok sama dengan 5 juta. Untuk golongan B else if golongan B dan gaji pokok 6,5 juta, dan untuk golongan C else golongan C dan gaji pokok 9,5 juta. Kemudian setiap golongan ini jika karyawannya memiliki jam lembur, maka mereka akan memiliki gaji lembur. Jadi setiap golongan ini akan tuliskan jam lembur dan gaji lembur seperti ini. If jam lembur lebih dari 1 jam, maka gaji lemburnya sama dengan 0,30 atau sekitar 30% dikali gaji pokok. Kemudian else if jam lembur lebih dari 2 jam dan
gaji lemburnya sama dengan 0,32 atau 32% dikali gaji pokok. Kemudian else if jam lembur lebih dari 3 jam, maka atau then gaji lembur sama dengan 0,34% dikali gaji pokok. Else if jam lembur lebih dari 4 jam, maka gaji lemburnya sama dengan 0,36 atau 36% dikali gaji pokok. Dan else di sini harusnya jam lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya sama dengan 0,38 atau 38% dikali gaji pokok, dan kemudian selesai. Dan setiap jam lembur dan gaji lembur ini kita input di setiap golongan, mulai dari golongan B dan juga golongan C. Kemudian kita akan mengakhiri dengan N. Kemudian kita tuliskan total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Kemudian kita akan menampilkan output. Di sini saya menggunakan print untuk menampilkannya. Jadi print total output dan juga selesai. Kemudian kita masuk ke flow chartnya. Di sini saya sudah membuat flow chartnya. Jadi pertama kita mulai dari start. Saat ini adalah simbolnya oval atau kapsul seperti ini untuk memulai, atau ini termasuk terminalnya atau terminatornya. Kemudian kita masuk ke deklarasi. Deklarasi ini simbolnya seperti segi 6. Di deklarasi ini terdapat golongan, gaji pokok, gaji lembur, jam lembur, dan juga total penghasilan. Kemudian kita masuk ke input. Input tadi adalah input golongan dan juga jam lembur. Di sini menggunakan simbol jajar genjang sebagai simbol input. Kemudian kita masuk ke proses. Jadi prosesnya ini adalah golongan A, B, dan juga C. Golongan A ini menggunakan simbol belah ketupat seperti ini karena ini termasuk decision atau keputusan. Jadi jika golongan A, jika ya berarti gaji pokoknya sekitar 5 juta, dan jika tidak maka prosesnya akan masuk ke golongan B. Dan jika golongan B termasuk golongan B, maka gaji karyawannya sekitar 6,5 juta, dan jika tidak akan lanjut proses ke golongan C. Golongan C ini menggunakan simbol persegi panjang, tidak seperti golongan B dan golongan A, karena golongan C ini menggunakan kata else. Karena if itu jika simbolnya seperti ini biasanya menggunakan kata if atau decision buat decision. Dan golongan C ini jika ya maka gaji pokoknya sekitar 9,5 juta. Kemudian setiap gaji pokok dan golongan ini mereka memiliki jam lembur kan, setiap karyawannya, maka jam lemburnya sini jika jam lembur 1 jam, maka gaji pokoknya sekitar 32%. Simbolnya adalah sama, belah ketupat, karena ini termasuk sebuah keputusan atau decision. Jika ya maka gaji ini, dan jika tidak maka prosesnya akan berlanjut ke lembur 2 jam. Jadi jika lemburnya 2 jam, maka gaji lemburnya sekitar gaji pokok dikali 32% atau 0,32. Dan kemudian jika tidak lembur 2 jam, maka jika proses akan berlanjut ke lembur 3 jam. Jadi jika lemburnya 3 jam, maka gaji lemburnya itu gaji pokok dikali 34%. Dan jika tidak, dan jika karyawan tidak lembur selama 3 jam dan dia akan lembur selama 4 jam, maka prosesnya akan berlanjut ke lembur 4 jam. Dan jika di lembur 4 jam dia memiliki lembur 4 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 34%. Dan jika tidak memiliki lembur 4 jam, dia akan berlanjut proses ke lembur lebih dari 5 jam dengan gaji lemburnya sekitar gaji pokok dikali 38%. Kenapa simbol lembur gaji lembur yang 5 jam ini sama persegi panjang? Karena simbolnya ini sama seperti yang tadi golongan C, karena dia menggunakan kata else, tidak ada kata if. Jadi kalau ada kata if-nya, mereka akan menggunakan simbol seperti belah ketupat seperti ini. Kemudian setiap lembur dan gaji lembur ini, mereka akan menghitung total penghasilan untuk gaji pokok dan juga gaji lembur. Jadi total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur.
Kenapa menggunakan persegi panjang seperti ini? Karena ini termasuk ke proses sebenarnya. Kemudian kita akan mengoutput total penghasilan menggunakan simbol jejer genjang, karena output dan input itu memiliki simbol yang sama, yaitu jejer genjang. Dan kemudian kita akan mengakhirinya dengan AND menggunakan simbol kapsul seperti ini atau oval ini. Simbol ini sama seperti simbol pada start. Jadi jika dilihat secara akhirnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.